Rumusan dibagi atas dua. Yang pertama, bagaimana penerapan hygiene dan sanitasi oleh cook di kitchen in style hotel. Yang kedua, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi cook dalam menerapkan hygiene dan sanitasi di kitchen in style hotel. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan. Tujuan penulisan dibagi atas dua. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan hygiene dan sanitasi oleh cook di kitchen in style hotel. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi cook dalam menerapkan hygiene dan sanitasi di kitchen. Selanjutnya, kegunaan penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir program Diploma 3 Perhotelan di Akademi Pariwisata Denpasar. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, sebagai salah satu bahan informasi tentang kemampuan anak didik dalam menerima materi kuliah maupun dalam penerapan praktek di lapangan atau on the job training. Yang ketiga, bagi perusahaan, sebagai evaluasi bagi perusahaan terutama menyangkut standar hygiene dan sanitasi di kitchen. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian dilakukan di in-style hotel, khususnya di Food and Beverage Product Department, terutama mengenai cook dalam menerapkan hygiene dan sanitasi. Yang kedua, sumber data. Sumber data dibagi atas dua. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui wawancara dengan chef yang ada di kitchen in-style hotel. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari buku dan juga internet. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi atas tiga. Yang pertama, observasi partisipasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan hygiene dan sanitasi oleh cook. Yang kedua, wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada sumber data, yaitu dengan Ibu Yan Polina Bonita sebagai chef di kitchen in-style hotel. Yang ketiga, pencarian dokumen. Dalam penyusunan dan penyelesaian preskripsi ini digunakan data dari buku, dokumen, atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang keempat, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan jalan, menggambarkan data secara rinci dan sistematis. Baik, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2, gambaran umum in-style hotel. Sejarah singkat in-style hotel. In-style hotel merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa pariwisata, dan badan usaha ini milik personal owner yang bernama Bapak Rudi Santoso Joo. Proyek in-style hotel dimulai bulan September 2009. Setelah proyek berjalan kurang lebih 2 tahun, baru dilaksanakan soft opening dan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2011. Selanjutnya, lokasi in-style hotel. In-style hotel dapat dicapai dalam 15 menit berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan 10 menit berkendara dari Pantai Kuta. In-style hotel juga sangat dekat dengan souvenir terbesar di Bali, salah satunya Krishna Oleh-oleh yang terletak di Jalan Dewi Sri 1, nomor 16 Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dan seperti inilah lokasi in-style hotel yang terlihat pada layar laptop. Selanjutnya adalah fasilitas hotel. Fasilitas hotel di in-style hotel salah satunya adalah kamar. Kamar di in-style hotel dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, suite room. Suite room di in-style hotel, total suite room-nya 5 room dengan ukuran bed 32 meter persegi serta ukuran bednya 180 kali 200. Yang kedua, jenis twin room. Twin room adalah room yang memiliki 2 buah tempat tidur yang biasanya terpisah
yang masing-masing berukuran single. Tapi dua tempat tidur dapat disatukan atau diletakkan berdampingan sesuai keinginan tamu. Total twin room 20 room dengan ukuran kamar 28 meter persegi serta ukuran bed 100 kali 200. Yang ketiga, jenis kamar double bed. Double bed adalah sebuah kamar yang dilengkapi dengan satu buah tempat tidur yang berukuran double atau double room 25 dengan ukuran kamar 28 meter persegi serta ukuran bed 180 kali 200. Selanjutnya adalah fasilitas kitchen di Instel Hotel. Pertama, kitchen. Hot kitchen merupakan tempat untuk memasak makanan main course atau makanan utama dan juga tempat untuk memplating atau menyajikan makanan sebelum dikeluarkan dari kitchen atau out. Dan kitchen di Instel Hotel seperti pada gambar di layar laptop. Selanjutnya, fasilitas restoran. Restoran Instel Hotel terletak di lantai 2 yang bersebelahan dengan kitchen serta berhadapan langsung dengan pool. Fasilitas restoran yang ada di kitchen di Instel Hotel. Selanjutnya adalah struktur organisasi umum di Instel Hotel. Seperti inilah struktur organisasi umum di Instel Hotel. Selanjutnya adalah struktur organisasi kitchen. Yang pertama adalah executive staff. Executive staff bertugas merencanakan dan menyusun menu yang akan digunakan atau diproses, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk makanan yang dihasilkan. Yang kedua, source staff, yaitu memeriksa barang-barang yang akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan. Bertanggung jawab menjalankan tugas yang telah diberikan oleh executive staff. Yang ketiga adalah senior cook hot kitchen, yang bertugas memasak sesuai dengan standar resep serta membantu source chef, serta bertanggung jawab memeriksa semua peralatan untuk memasak sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas kebersihan area kitchen. Yang keempat, cook bertugas melaksanakan tugas di kitchen mulai dari persiapan, proses, pengolahan sampai dengan penyajiannya, serta bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kesehatan, meliputi peralatan, makanan, dan lingkungan kerja. Yang kelima, daily worker atau DW, yang bertugas melaksanakan tugas dari senior chef. Yang keenam, training, yaitu bertugas untuk membantu mengupas, memotong, dan telah diarahkan oleh senior, serta membantu prepare sayur-sayuran dan peralatan lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah bab 3, landasan teori. Yang pertama, pengertian penerapan. Menurut Nugroho, penerapan adalah cara atau tindakan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian hygiene dan sanitasi. Menurut Site, hygiene adalah bagaimana cara seseorang memelihara dan melindungi serta menjaga kebersihan. Sedangkan sanitasi menurut Surono adalah membersihkan seluruh permukaan, baik lantai, meja, dan peralatan maupun kop yang bersentuhan dengan produk makanan agar dapat memusnahkan bakteri. Selanjutnya adalah pengertian cook atau juru masak. Menurut Huda dan Nutkayo, juru masak atau cook adalah orang yang berkualitas dalam memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan dalam hidangan yang disajikan kepada konsumen. Selanjutnya, pengertian kitchen atau dapur. Menurut Rijal, dapur adalah suatu ruangan khusus yang diperuntukkan sebagai tempat untuk memasak makanan. Dan selanjutnya, pengertian hotel. Menurut Bagiono, hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersil dan profesional. Disediakan bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan, penginapan, makan dan minum, serta penyediaan lainnya. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan.
Penerapan hygiene dan sanitasi oleh cook di kitchen in style hotel. Seorang cook harus mengetahui penerapan hygiene dan sanitasi yang dapat mempengaruhi kualitas makanan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar di kitchen in style hotel. Hal-hal yang diperhatikan dalam penerapan hygiene dan sanitasi adalah yang pertama, personal hygiene. Personal hygiene itu menyangkut kebersihan seorang cook dan juga kebersihan pakaian kerjanya. Yang kedua, hygiene sanitasi kitchen, yaitu menyangkut kebersihan dan kesehatan pada lantai, working table, dinding dan plafon, dan juga tempat sampah. Yang ketiga, hygiene dan sanitasi makanan, yaitu mulai dari pengadaan bahan seperti buah, sayur, dan daging. Yang kedua, pengolahan, mulai dari memotong dan juga memasak. Yang ketiga, penyajian atau plating. Dan selanjutnya, hygiene dan sanitasi peralatan. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang dihadapi cook dalam menerapkan hygiene dan sanitasi di in-style hotel. Yang pertama, kurangnya kesadaran seorang cook dalam menerapkan pendisiplinan tentang standar hygiene dan sanitasi terhadap diri sendiri atau personal hygiene. Yang kedua, kurangnya pengawasan chef dalam penanganan dan penyimpanan makanan yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan cook helper tentang hygiene dan sanitasi peralatan dapur. Dan yang keempat, beban kerja yang tinggi pada high season. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan dari bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, penerapan hygiene dan sanitasi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di kitchen in style hotel. Namun masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh cook di kitchen in style hotel, seperti tidak menggunakan apron saat pengolahan makanan. Kedua, dalam penerapan hygiene dan sanitasi, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh cook di kitchen in style hotel, seperti kurangnya pengetahuan cook helper tentang hygiene dan sanitasi peralatan dapur. Selanjutnya adalah saran. Saran dibagi atas kedua. Yang pertama, kurangnya kesadaran di kitchen in style hotel dalam menerapkan pendisiplinan tentang standar hygiene dan sanitasi pada diri sendiri atau personal hygiene, maka chef langsung memberikan teguran dan peringatan kurangnya ketelitian dari seorang cook sayur, buah, dan daging sebelum dimasukkan ke tempat membersihkan bahan makanan sebelum disimpan. Terima kasih. Skripsi ini dan kritikan dari Bapak Penguji. Kepada Bapak Penguji, penulis persilakan Bapak untuk memberikan pertanyaan dan sarannya.